Terus apa hubungannya kok bisa akhirnya lari kepada Tuhan Yesus, percaya dan mengikuti Tuhan Yesus? Waktu itu saya kan suka diundang musabakot tiwalatil Quran, Pak, ke daerah-daerah. Di sebelum Bapak peserta atau cuma diundang? Peserta. Pernah jadi peserta? Peserta. Karena boleh tahu pernah juara nggak, Pak? pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Oh, Kalau mengaji kan harus ada ketuknya, ada suaranya itu, panjang pendeknya, Ya. seperti kan itu harus logatnya itu harus bagus gitu kan. Tadi Bapak bilang bahwa Bapak juga melakukan syiar. Artinya Betul. berarti Bapak seorang ustadz. Betul, Pak. Nah, itu bisa diceritakan Bapak melakukan itu di skala apa saja? Maksudnya melakukan ceramah-ceramah itu di mana saja pada waktu itu? Saya karena di Jawa Barat ya, sampai di Cirebon, di Subang, Sumedang, Pemanukan, ya Tasikmalaya ya, di sekitar Jawa Barat aja, Pak. Bapak melakukan ceramah-ceramah syiar ya? Undangan Itu. Oh, oke. Wih, bayangkan. Nah, terus kita balik sedikit ke pendidikan nih. Waktu Bapak sedang belajar ilmu-ilmu agama, bagaimana pemahaman Bapak dengan agama lain yang berbeda iman? Apa yang Bapak pahami pada waktu itu? Yang saya pahami, karena ada ayat yang mengatakan agama Islam itu yang paling diridhoi Allah dan paling di sisi Allah. Jadi secara manusialah nomor wahid gitu ya. Ya, nomor satu lah Nomor ya. satu ya. Jadi tidak bisa menengok ke kiri ke kanan. Yang lain itu mah yang bukan Islam malah kafir. Di luar Islam itu kafir. Saya yang paling gaya, saya yang paling hebat gitu. Itu ya pemahaman yang Bapak miliki pada waktu itu. Ya. Nah, dalam aplikasi kehidupan, apakah Bapak juga membatasi atau tidak mau bergaul dengan misalnya khususnya orang Kristen atau bagaimana Bapak pada waktu itu? Waktu itu saya tidak membatasi, tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang bukan Islam harus mengikuti agama saya. Oh, Karena agama saya agama yang diridhoi oleh Allah. berarti Bapak aktif sekali di dalam melakukan siar-siar menyampaikan ajaran yang Bapak pahami pada waktu itu ya, Iya. yang Bapak yakini. Iya. Jadi setiap orang harus ikuti. Harus ikuti. Bahkan walau ada orang Islam yang abal-abal, yang nggak sholat, yang nggak ngaji, saya marahin gitu waktu itu. Karena ya percuma kamu hanya makan aja di dunia ini, hanya minum aja, nggak sembahyang sama Allah gitu ya, itu aja. Orang yang paling fanatik lah nggak seneng kalau lihat orang Islam biasa-biasa nggak sholat, nggak ngaji, saya marahin. Apalagi di luar Islam saya ajak harus jadi Islam. Kalau mereka tidak mau, Pak? Ya kalau diancam-ancam yang nanti ya kamu kalau nggak jadi Islam masuk neraka dan sebagainya gitu. Oh, jadi ada istilahnya intimidasi lah ya. Betul. Bahwa kamu nanti masuk neraka atau dan lain-lain seperti itu ya. Betul. Nah, berarti Bapak melakukan itu juga cukup lama ya pada waktu itu. Cukup lama. Nah, di dalam ilmu agama yang istilahnya Bapak kuasai, di dalam semangat untuk menyiarkan agama, Bapak lakukan dengan begitu bersemangat. Kalau di Kristen bilang dengan menyala-nyala. Itu bagaimana ceritanya kok bisa jadi sekarang bisa jadi penginjil itu? Karena dulu saya, Pak, dari kecil belajar abjad Arab itu ya, disatukan sampai dibaca. Alif B T C disatukan sampai dibaca. Alif B T C Iya. sampai